Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan mengikuti saat teduh. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa, berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur dan memohon Roh Kudus menolong kita untuk dapat mengerti akan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu, berterima kasih, mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti kehendak daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Wahyu 12 ayatnya yang ke-12. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis selalu bersifat memfitnah. Iblis adalah Satan. Iblis selalu melawan Allah. Iblis selalu mendakwa manusia. Dan iblis adalah pembunuh. Dia selalu berdusta. Di akhir zaman, kuasa iblis semakin meningkat. Iblis berusaha menjatuhkan iman orang percaya. Kita dapat melihat hal ini di dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke-9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Iblis tadinya adalah malaikat, tetapi dibuang, dilempar dari sorga. Karena kesombongan, ingin menjadi seperti Allah. Tetapi di bumi, iblis adalah penyesat. Orang yang menjadi pengikut iblis adalah antikristus. Banyak orang disesatkan dan menjadi murtad. Mereka tertipu sehingga mengikuti iblis dan pengikutnya. Firman Allah menjelaskan di dalam 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-13 dan 14. Di situ tertulis, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis memakai pengikut-pengikutnya, yaitu pekerja-pekerja curang, rasul-rasul Kristus yang palsu. Mereka adalah guru-guru palsu. Mereka adalah antikristus.
mereka memakai firman Allah dengan diputarbalikan. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan umat Tuhan supaya tidak tertipu oleh iblis dan pengikutnya? Ada dua hal yang saya catat, yaitu yang pertama, umat Tuhan harus memegang ajaran yang sehat, yang sesuai firman Allah. Di dalam Titus 1 ayatnya yang ke-9, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Kita perlu selalu belajar menerima ajaran yang sehat yang tertulis dalam Alkitab kita masing-masing. Untuk itu, kita harus bertumbuh dalam gereja lokal yang mengajarkan Injil sepenuh. Contoh ajaran yang tidak sehat atau sesat, kalau ajaran itu menyangkal Yesus sebagai Tuhan, dan ajaran yang menghalalkan cara hidup menuruti hawa nafsu dosa. Ajaran yang tidak sehat membuat sesat, membuat orang menjadi bingung, sehingga orang meragukan firman Allah. Hal yang kedua, supaya tidak tertipu oleh iblis dan pengikutnya, maka kita harus mempunyai iman yang teguh, iman yang kuat dan tidak takut menghadapi apapun juga. Di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 dan ke-9, di situ tertulis, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Hanya iman dan keberanian untuk menolak para penyesat untuk mendekati kita. Kalau ada orang yang datang mengajar Injil yang lain, kita harus berani tegas menolak. Kita tidak perlu takut terhadap iblis. Lawan dengan iman. Pakai nama Yesus. Tolak dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan Yesus setia, dan kita harus sabar, tekun dalam iman, tahan menderita, terus setia, pegang iman, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan di dalam saat teduh ini, pagi hari ini. Hamba berdoa buat setiap mereka yang mengikuti acara saat teduh ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang berkekurangan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kalau ada yang mempunyai permasalahan, pergumulan,
Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka. Setiap mereka yang bekerja sepanjang hari ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang mengikuti acara ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Kiranya Engkau berkati semua yang mengikuti acara ini. Kiranya damai sejahtera ada dalam hati kami masing-masing. Sehingga hari ini kami menjalani dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa syafaat untuk Bapak Presiden kami, pemimpin-pemimpin di Indonesia. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Setiap lembaga tinggi negara, Polri, TNI, dan semua segenap lapisan masyarakat diberkati Tuhan. Berkati kota Jakarta menjadi sejahtera, dan berkati semua pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati juga semua hamba-hamba Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan, semua penginjilan Tuhan berkati. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami serahkan sepanjang hari ini, Tuhan kiranya menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.